Assalamualaikum Sobat Yufid. Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki. Mau? Hubungi kami sekarang ya. Kami tunggu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Fika Insani 88.8 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dan juga dimanapun Anda bisa menangkap siaran Roja, para pendengar Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, radio kita di Cirebon dan sekitarnya, dan juga para pemirsa Yufid TV dan Roja TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita masih bisa melanjutkan kembali tema tentang fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki silsilah nomor 100. Masih melanjutkan tema anak dan pendidikan seksual. Kali ini memasuki bagian yang ketiga. Pada hari ini, yaitu tanggal 27 Dzulhijjah 1438 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 18 September 2017, kita akan melanjutkan tentang poin-poin yang perlu diperhatikan oleh orang tua dalam pendidikan seksual buat anak-anaknya. Dan kali ini kita memasuki poin yang keempat. Berarti telah kita bahas yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Di antara hal yang bisa dipraktekkan oleh para orang tua dalam rangka untuk memberikan pendidikan seksual kepada anaknya adalah memisahkan tempat tidur anak. Apa yang keempat? Memisahkan tempat tidur anak. Kapan, bagaimana teknisnya, dan kenapa akan kita bahas insya Allah. Tapi sebelumnya, kalau kita membaca berita yang disajikan di media, entah itu media cetak ataupun media elektronik, tentang tingkah pola manusia, maka kita akan geleng-geleng kepala. Kita akan prihatin, kita akan sedih, dan kita takut dengan banyaknya kerusakan yang tersebar di muka bumi ini. Salah satunya adalah adanya hubungan seksual antara saudara dengan saudari kandung, kakak dengan adik, adik dengan kakak, bahkan ibu dengan anak, dan bapak dengan anak. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa bisa terjadi? Kenapa perilaku menjijikkan tersebut bisa terjadi?
antara saudara sekandung. Bahkan antara ibu dengan anaknya. Bisa jadi kejadian-kejadian tersebut adalah karena tidak dipraktekkannya adab dan etika yang sudah dijelaskan di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Yang salah satunya adalah adab tidur. Jadi dalam agama kita, sampai tidur pun juga diajarkan adabnya. Dan ini yang sulit ditemukan di dalam ajaran-ajaran agama yang lainnya. Di dalam agama kita, sampai mau tidur pun dijelaskan adabnya. Mulai dari apa yang seyogyanya dibaca sebelum tidur. Apa yang dibaca setelah bangun tidur. Kemudian bagaimana posisi yang dianjurkan ketika tidur. Lantas apa yang seyogyanya dilakukan sebelum tidur. Selain apa yang dibaca, apa yang dilakukan. Bahkan ketika tahu-tahu bangun tiba-tiba di malam hari. Apa yang seharusnya dan seyogyanya dibaca. Itu semua sudah dijelaskan di dalam agama kita. Termasuk etika yang dijelaskan di dalam agama kita adalah memisahkan tempat tidur anak. Memisahkan tempat tidur anak. Ini salah satu etika yang amat disayangkan, kurang diperhatikan oleh para orang tua, termasuk juga anak-anak. Sehingga terjadilah perilaku-perilaku menyimpang yang kemudian pemicunya ternyata adalah kurang diperhatikannya etika ini. Kapan anak itu dipisahkan tempat tidurnya? Anak dipisahkan tempat tidurnya, nanti kita akan sampaikan dalilnya, ketika usia sudah 7 tahun. Berapa? 7 tahun. Berarti kira-kira kelas berapa SD? Kelas 1 atau kelas 2? Ya. Kalau yang TK-nya 6 tahun berarti kelas 1 SD. Kalau yang TK-nya 7 tahun berarti kelas 2. Ya. Atau TK, maaf. Jadi ketika anak sudah usia 7 tahun, sudah dianjurkan untuk dipisah. Ya. Apalagi kalau misalnya usianya sudah 10 tahun. Ya. Apalagi kalau sudah kuliah. Kuliah sudah berapa tahun itu? 17 tahun, 18 tahun, 20 tahun. Ya. Jadi sejak usia 7 tahun, itu sudah dilatih untuk dipisah. Ketika masuk 10 tahun, itu sudah tegas, harus dipisah. Ya. Mirip kayak masalah apa? Salat. Ya, mirip kayak masalah salat. Ya. Nanti kita akan bacakan hadisnya. Nah, dipisah dari apa? Dipisah dengan siapa? Pertama, dipisah antara saudara laki-laki dengan saudara laki-laki. Subhanallah. Apa? Saudara laki-laki dengan saudara laki-laki. Termasuk dipisah antara saudari perempuan dengan saudari perempuan kandungnya. Contoh misalnya, punya anak, kakak, adik. Punya anak, kakak, adik, dua-duanya laki-laki. Ketika sudah usia 7 tahun, harus dipisah. Atau punya anak, kakak, adik, kakaknya perempuan, adiknya laki-laki. Kakaknya perempuan, adiknya perempuan. Ini juga harus dipisah. Apalagi kalau misalnya kakaknya perempuan, adiknya laki-laki atau sebaliknya. Juga harus dipisah. Jadi pemisahan itu antara kakak adik laki-laki dengan laki-laki. Atau kakak adik perempuan dengan perempuan. Apalagi kakak adik laki-laki dengan perempuan.
Ya. Dan nanti kita akan bawakan perkataan Ibnu Hajar yang menjelaskan wajib hukumnya. Jadi bukan sunnah. Ya, bukan sunnah, tapi wajib ketika anak itu laki-laki dan perempuan. Termasuk juga para ulama kita menjelaskan dipisahkan dari bapak dan ibunya. Tempat tidurnya ya, bukan apa? Bukan dipisahkan tempat tinggalnya, bukan. Tempat tidurnya. Ya. Dipisahkan antara anak ketika usia 7 tahun dari bapaknya atau dari ibunya. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Imam An-Nawawi dan juga oleh Syekh Al-Albani. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinin." Yang artinya, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika usia mereka 7 tahun. Berapa tahun? 7 tahun. Ini awal-awal yang sifatnya anjuran. Sebelumnya juga sudah boleh sebagaimana yang pernah kita sampaikan dahulu. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Dan pukul mereka apabila tidak mau untuk sholat saat umurnya sudah 10 tahun. Berarti kalau sudah 10 tahun ini lebih tegas lagi. Nah, yang akan kita titik beratkan adalah sabda Nabi SAW kelanjutannya, وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. Yang artinya, dan pisahkanlah mereka di tempat tidur. Itu kurang kata tempat, nggih. Di situ ditulisnya apa? Di tidur, di tempat tidur. Pisahkanlah mereka di tempat tidur. Ini perintah dari Nabi SAW. Ditujukan kepada siapa? Kalau kita lihat hadisnya, muru auladakum, perintahkanlah anak-anak kalian. Aulad. Dalam bahasa Arab, aulad itu jamak dari kata walad. Walad itu mencakup laki-laki dan perempuan. Makanya tadi di awal kita sampaikan, yang dipisahkan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, termasuk apalagi laki-laki dengan perempuan. Ya. Jadi sifatnya umum. Pisahkanlah laki-laki atau anak-anak kalian di tempat tidur. Ya. Makanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau menjelaskan dengan hadis ini para imam kita menjelaskan wajib memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga tidak dibolehkan anak laki-laki dan anak perempuan berkumpul di satu tempat tidur. Dan nuwun sewu ya, terjadinya maaf yang tadi kita jelaskan di atas, terjadinya apa? Perbuatan zina antara saudara kandung dengan saudari kandung. Salah satu pemicunya adalah karena dibiarkan tidur bersama. Ketika anak sudah sampai usia 10 tahun, walaupun belum balik, kecenderungan dia kepada lawan jenisnya itu sudah semakin kuat. Terlebih lagi di zaman kita ini, zaman tontonan jelek, mudah diakses oleh anak kecil sekalipun. Maaf kalau beberapa tahun yang lalu atau beberapa belas tahun atau puluh tahun yang lalu, hal-hal yang tidak layak ditonton itu bisanya ditonton di mana? Di gedung. Namanya gedung apa? Gedung bioskop. Itu pun ada label 17 tahun ke atas. Oh berarti nek 17 tahun ke atas boleh ya. Di dalam agama kita nggak boleh mau 17 tahun ke atas, mau 71 tahun ke atas. Nggak boleh. Ya, sama aja. Cuman kalau zaman dahulu kala, anak baru SD nggak boleh. Udah kelihatan, wah ini masih kecil, nggak boleh masuk.
Ya. Tapi kalau sekarang hanya dengan bermodalkan nopo HP yang dilengkapi dengan fasilitas internet, hal-hal jelek tadi, ya, tayangan-tayangan yang membangkitkan birahi seksual tadi, itu mudah sekali didapatkan oleh anak-anak kita. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kalau misalnya dia dapat tontonan seperti itu, kemudian ternyata dia tidur dengan saudarinya, dengan kakak perempuannya atau adik perempuannya. Dan biasanya orang tidur itu bajunya rapet napa mboten? Bu, rapet napa mboten? Mboten. Orang lagi tidur kan bebas biasanya. Nun sewu, perempuan pun, maaf, wanita pun kadang-kadang pakai celana pendek. Baju tidur kadang-kadang tipis. Ya. Nun sewu kadang-kadang tidak pakai daleman, cuma pakai pakaian luar saja. Nah, ketika anak laki-laki dibiarkan tidur satu tempat, bahkan satu kasur, ya, dengan kakaknya yang perempuan atau adiknya yang perempuan, maka terjadilah apa yang terjadi, berupa bangkitnya syahwat saat melihat aurat kakaknya sendiri atau adiknya sendiri terbuka. Maka waspadalah. Nah, maka waspadalah. Apa yang diajarkan di dalam agama kita ini bukan dalam rangka untuk mempersulit, merepotkan orang tua, bukan. Tapi dalam rangka untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan supaya tidak terjadi. Makanya subhanallah, kapan tersebar perilaku jelek ini? Hubungan seksual bebas itu kapan terjadi? Ketika tidak dipraktekkan ajaran Islam di dalam kehidupan kita. Maka kita sebagai orang tua tidak boleh membiarkan hal tersebut terjadi. Nanti kalau sudah terjadi baru dicari kambing hitamnya. Wah, ini gara-gara pergaulan dengan si anu. Ini gara-gara nonton anu. Ini gara-gara ini dan itu. Kenapa kita tidak melihat diri kita? Ini gara-gara saya yang kurang mengetahui etika Islam dalam tidur. Mengenai tidur. Dan saya yang kurang mempraktekkan itu di dalam diri saya dan diri anak-anak saya. Termasuk juga, maaf, ya, antara anak dengan ibunya sendiri. Ya. Ibu ketika dia tidur, kan biasa pakai, maaf, baju biasa lah, baju daster, atau mungkin baju tidur biasa. Yang mungkin ketika tidur tersingkap dan tidak sadar kalau itu tersingkap. Sedangkan anaknya yang usianya sudah 7 tahun, atau bahkan 10 tahun dibiarkan tidur bersama, ini berbahaya. Ya. Jadi usianya 7 tahun ya, kalau masih netek nggak apa-apa. Jadi bukan berarti dipisahkan bayi baru 5 bulan. Ayo ini laki-laki, ini ibunya perempuan harus dipisah. Bukan. Ini kita lagi ngobrolin anak usia berapa? 7 tahun. Ya, kalau masih saatnya dia itu minum ASI, masih usia dia minum ASI, enggak masalah, boleh tidur sama ibunya, enggak apa-apa. Ya. Kenapa kok usia 7 tahun, usia 10 tahun? Karena usia itu sudah mulai paham tentang bagian-bagian tubuh lawan jenisnya yang mengundang syahwat. Bayi umur 1 tahun melihat, maaf ya, melihat tetek ibunya itu beda dengan anak 10 tahun melihat, maaf, tetek ibunya, beda. Ya. Karena semakin tinggi usia anak, ya, kecenderungan seksual dia semakin besar. Ya. Nah, terus cara memisahnya, teknisnya bagaimana Ustaz? Ya.
Apakah harus dipisah kamar atau cukup pisah ranjang atau boleh satu kasur tapi nggak dempetan, yang satu sebelah sini, yang satu sebelah sini. Itu bagaimana Ustaz? Yang paling, kalau bisa, yang paling baik, yang paling aman itu pisah kamar. Itu yang paling aman. Jadi betul-betul berbeda kamar. Apalagi kalau anak laki-laki dengan anak perempuan. Ini kalau mampu. Ini kalau mampu. Karena kan kondisi ekonomi satu orang dengan orang yang lain itu berbeda-beda. Tapi sebenarnya bisa disiasati. Toh sekalipun satu kamar bisa dikasih nopo? Sekat. Ya, saya ingat sekali dulu, Masya Allah, saya baru paham. Ya, sekarang ini bagaimana dahulu bapak kami, Allah yarham, Ustaz Zaini Muhayyad, rahimahullahu ta'ala. Saya lupa saat SD kelas berapa, kok tahu-tahu ada tukang ya datang ke rumah, kemudian disuruh oleh bapak untuk menyekat, ya, membuat apa? Sekat. Ya, di kamar kami yang sempit dibikin sekat untuk memisahkan antara saya dengan kakak perempuan saya. Khusus untuk kakak perempuan saya, kamarnya ada pintunya. Ya, bisa dikunci dari dalam. Sedangkan saya, yang penting sudah disekat seperti itu. Satu kamar tapi sudah disekat. Itu untuk menyiasati kekurang-adaan ruangan di dalam rumah. Karena kan rumah kita kan, apalagi yang Nuwun Sewu, yang S-nya jauh banget ya. Nah, rumah sangat sederhana, selonjor saja, sulit sekali. Niku pinten S niku. Nah, rumah sangat sederhana, selonjor saja, sulit sekali. S-nya wonten 6. Berarti RSSSSSS. Wah, sulit Ustaz kalau seperti itu. Nah, sekarang itu saya lagi bicara tentang orang yang mampu. Saya lagi bicara tentang orang yang mampu, rumahnya luas, makanya salah satu poin yang akan mendatangkan kebahagiaan, kata Rasul SAW, al-baitul wasi', rumah yang luas. Jadi kalau misalnya panjenengan memang punya biaya, ya punya kemampuan, yang penting rumah itu bukan mewahnya. Kalau memang ada dana dan tanahnya ada, bikin rumah yang luas, yang lapang. Karena kelapangan rumah itu mempengaruhi juga kelapangan hati. Tapi tentunya bukan hanya itu faktor utamanya. Faktor utamanya adalah bagaimana keimanan penghuni penduduk rumah itu. Itu sangat menentukan. Jadi kalau memang tanahnya ada, ya lahannya ada, bikin. Ya, bikin yang luas. Ya. Kalau bisa dikasih beberapa kamar. Ya. Misalnya Anda ini punya cita-cita pengantin baru, punya cita-cita anaknya 5 maka dipersiapkan kalau mampu, ya, kalau mampu dipersiapkan kamar-kamarnya. Ya. Walaupun sementara kamar itu belum dipakai, bisa dipakai untuk ruangan sholat misalnya, ya, supaya tidak jadi kamar kosong, ya. Atau bisa dibikin untuk ruang makan atau ruang keluarga, ya. Intinya kamar itu sudah dipersiapkan atau bertahap. Wah, saya punya sekarang dananya, saya punyanya segini. Dari lahan seluas ini saya baru bisa bikin separohnya. Nanti begitu anak tambah, rezeki tambah ya. Biasanya kan kayak gitu kan. Setiap anak bawa apa? Bawa rezekinya sendiri-sendiri. Jadi nggak usah takut. Setiap anak bawa rezekinya sendiri-sendiri. Nanti begitu ternyata tambah anak, oh ini sudah nggak cukup kamarnya, bangun bagian belakangnya. Bertahap. Itu kalau memang kemampuannya segitu. Ini yang pertama. Kalau bisa dipisahkan kamarnya, pisah kamar. Yang kedua, kalau tidak mampu, maka pisahkan ranjangnya. Atau pisahkan kasurnya.
masing-masing punya kasur sendiri. Syukur-syukur masing-masing punya ranjang sendiri. Ini level yang kedua. Level yang pertama memisahkan apa tadi? Kamar. Level yang kedua memisahkan ranjang atau kasur. Untuk level yang kedua ini Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Az-Zahabi dan juga Syekh Al-Albani. Rasulullah SAW bersabda, "Idza balagha auladukum sab'a sinin." Kalau seandainya anak-anak kalian usianya telah sampai 7 tahun, lagi-lagi di sini Nabi SAW pakai kata auladukum. Tadi sudah kita sampaikan mencakup anak laki-laki dan perempuan. Idza balagha auladukum sab'a sinin, kalau anak-anak kalian telah sampai usia 7 tahun, fafarriqu baina furushihim. Di sini Nabi SAW menggunakan kata furush. Pisahkanlah kasur mereka. Nah, ini solusi bagi mereka yang kurang mampu untuk membuat kamar sendiri-sendiri. Maka yang dipisahkan apanya? Kasurnya. Atau dipannya. Ya. Gak usah gede-gede, anak kecil loh kasurnya ya. Cukup kasur yang sederhana saja, kasur lipat. Atau bahkan kalau dahulu orang tua kita bahkan gak ada kasur. Cuma pakai apa? Tikar, lasa. Ya, hanya tikar. Ya.